I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Antangin menjadi salah satu sponsor yang memperpanjang kontraknya bersama tim Gresini Racing di MotoGP 2024 mendatang. Logo Antangin akan hadir di motor dan baju balap yang dipakai oleh Alex Marquez, bersama sang kakak Marc Marquez di MotoGP 2024. Tarif sponsor MotoGP berkisar antara €50.000 hingga €15 juta, atau senilai Rp837 juta hingga Rp252 miliar. Besaran nilai tersebut tergantung dari beberapa hal, seperti status tim, pabrikan atau satelit, pembalap, serta performa tim pada musim sebelumnya. Menjadi sponsor tim pabrikan tentu akan lebih mahal, begitu pula jika tim memiliki pembalap bintang yang sering terekspos oleh media. Dalam kasus Gresini, tentu hadirnya Marc Marquez bisa membuat nilai jual sponsorship tim Gresini naik drastis dari sebelumnya. Ada beberapa paket yang bisa diambil oleh suatu brand jika ingin menjadi sponsor di Grand Prix motor ini. Misal paket partnership berbiaya €50.000 atau senilai Rp837 juta dengan mendapat hak marketing tanpa memasang logonya di motor. Kemudian ada sponsor teknikal, berkisar €50.000 sampai €150.000, atau sekitar Rp873 juta hingga Rp2,5 miliar. Di dalam paket ini, brand bisa memasang logonya di motor namun dengan ukuran yang relatif kecil. Lalu di atasnya ada sponsor resmi dengan nilai €150.000 sampai €500.000, atau sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp8,3 miliar. Untuk sponsor resmi di tim satelit logonya akan sedikit lebih besar, namun di tim pabrikan biasanya lebih kecil. Lalu masih ada sponsor besar, sponsor utama hingga title sponsor yang akan menyematkan nama brand dalam nama tim dan logonya akan terpasang sangat besar di motor dan seluruh pernak-pernik tim. Contohnya Repsol yang menjadi sponsor utama tim pabrikan Honda, atau Monster Energy sebagai sponsor utama Yamaha. Nilainya tidak main-main, mulai €6 juta hingga €15 juta, atau senilai Rp100 miliar hingga Rp250 miliar. Sementara itu, manajer tim Pramac Racing, Gino Borsoy, bangga dengan performa yang ditunjukkan pembalapnya, Jorge Martin, meski belum menjuarai kejuaraan dunia. Tim memang berhasil meraih gelar juara beregu, meski trofi tersebut belum menyembuhkan luka tim yang menjunjung Piala Dunia hingga balapan terakhir musim ini. Mereka mengatakan bahwa waktu menyembuhkan segalanya, namun dalam kasus ini Borsoy tidak bisa melupakan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kejuaraan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin mengganggu saya, akunya. Kekalahan yang berakhir dengan cara terburuk, dengan jatuhnya Martin pada balapan hari Minggu di Valencia, saya merasa kecewa. Tapi saya juga memahami bahwa kami adalah tim yang hebat dan kami berhasil merebut gelar kejuaraan dunia hingga balapan terakhir melawan tim resmi. Borsoy menyebutkan, Prima Pramac Racing adalah tim satelit pertama yang memenangkan kejuaraan beregu, namun itu tidak cukup, akan lebih baik jika kami juga memenangkan kejuaraan. Mengakui pembalap Italia, yang juga mengkritik diri sendiri, jika kami tidak menang artinya kami tidak mengelola segalanya dengan cara terbaik. Jorge Martin mengakui kesalahannya setelah balapan di Valencia. Kata-katanya mengejutkan saya, mungkin saya tidak berhasil membuatnya memahami hal-hal tertentu dengan baik, kata Borsoy, yang menganggap bahwa ini adalah pelajaran yang akan mereka pelajari. Manajer tim Pramac Racing mengenal Pecco Bagnaia dengan baik, pernah bekerja dengannya di Moto3. Memiliki Pecco sebagai rival adalah hal yang sulit. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan dia adalah orang terakhir yang ingin saya lawan. Ia juga mengakui bahwa ia sempat mengalami sakit kepala. Paolo Ciabatti mengulas kinerja Ducati musim ini, dan dia berbicara tentang masa depan merek tersebut dengan kehadiran Marc Marquez.
Ducati jelas menjadi dominator musim 2023 ini, dan tidak hanya di MotoGP dengan gelar kedua berturut-turut Pecco Bagnaia. Paolo Ciabatti, Direktur Olahraga Ducati Corse, berbicara dalam sebuah wawancara untuk media GP1, tentang momen luar biasa yang dialami oleh Borgo Panigale dan bagaimana merek tersebut menghadapi masa depan. Orang Italia itu sangat bangga dengan hasil yang diperoleh merek tersebut. Ini adalah musim tersukses dalam sejarah dan seluruh Ducati patut bangga dengan apa yang telah kami capai. Kami telah menang di MotoGP, Superbike, World Supersport. Angka tersebut jelas menggembirakan dan kami harus bekerja keras untuk memastikannya kembali pada tahun 2024, jelasnya. Tidak diragukan lagi, penandatanganan Gigi Dall'Igna adalah kunci untuk beralih dari memiliki motor paling rumit di grid menjadi permata di mahkota. Pada akhirnya, dengan Dall'Igna, arah baru dimulai. Kami bisa melihat titik terang, meraih kesuksesan yang kami semua impikan, kenangnya. Kembali ke gelar juara MotoGP, musim ini jarak yang sangat dekat antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Pembalap Italia itu memulai musim dengan sempurna, praktis tidak terkalahkan hingga jatuhnya Grand Prix Catalunya. Keberuntungan tersenyum pada pebalap Ducati di trek Montmeló, dan hal ini hampir tidak menimbulkan konsekuensi apapun mengingat keseriusan insiden tersebut. Namun, itu menandai sebelum dan sesudah kejuaraan. Pecco menjalani musim yang luar biasa. Tanpa cedera Barcelona, dia mungkin akan memenangkan gelar dengan 1 atau 2 balapan ke depan, kata Ciabatti. Setelah kejatuhan yang buruk itu, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan gelar tersebut, menurut saya, adalah puncak tahun 2023 yang patut dipuji, jelasnya. Berkat hasil tersebut, Ciabatti meyakinkan, meski belum ada yang final, baik Bagnaia maupun Ducati ingin melanjutkan jalur ini bersama-sama. Sementara itu, pembalap asal Prancis, Johan Zarco, mengaku sempat ingin pensiun setelah mengetahui dirinya kehilangan tempat di Pramac Racing. Namun Zarco mengurungkan niatnya itu karena mendapat tawaran untuk memperkuat LCR Honda. Seperti diketahui, Zarco pergi meninggalkan Pramac Racing di akhir musim MotoGP 2023. Posisinya pun digantikan oleh Franco Morbidelli yang hengkang dari Monster Energy Yamaha. Akan tetapi, Zarco langsung mendapatkan pelabuhan selanjutnya yakni LCR Honda dengan menggantikan posisi Alex Rins yang merapat ke Monster Energy Yamaha. Rider berusia 33 tahun itu diketahui dikontrak tim satelit Honda itu selama 2 musim. Menariknya, Zarco mengakui bahwa sempat terbesit untuk gantung helm ketika posisinya tergusur di Pramac Racing. Namun mantan tandem Jorge Martin ini tetap melanjutkan karirnya karena dikontrak LCR Honda. Terlebih, dia juga masih merasa kompetitif kendati usianya sudah menginjak kepala 3. Saya sudah berpikir untuk mungkin berhenti di akhir musim MotoGP 2023, ucap Zarco.